Komdis PSSI keluarkan denda untuk pekan ketiga dan seperti yang telah kita duga, kerusuhan di Kediri tak ada dalam daftar denda. Apa alasannya? Alasannya sih masih dalam tahap penyelidikan. Apa yang harus diselidiki sih, kan udah jelas ada supporter tamu away. Kok diselidiki lagi sih? Aduh. Oke, apa aja sih yang diturunkan di pekan ketiga ini, dan kita akan hitung nih udah berapa tuh duit yang masuk ke kantong PSSI selama 3 pekan. BTW katanya sih duitnya bukan masuk ke PSSI ya, tapi ke LIB. Yang pertama, Asep Berlian dari Dewa United didenda 10 juta dan 3 kali larangan tampil. Pelanggarannya adalah tackle keras pada pemain Persib Rahmat Irianto. BTW wasitnya dihukum apa ya? Kan di depan mata wasit banget tuh. Kok nggak ada beritanya sih wasitnya dihukum apa? Yang kedua, Jan Olde Rickering, yakni pelatih Dewa United, didenda teguran keras dikarenakan tak memakai ID card saat melawan Persib Bandung. Yang ketiga, Muhammad Tahir dari Dewa United didenda 10 juta dan larangan tampil 2 kali. Pelanggarannya menyikut pemain Bali United dan mendapatkan kartu merah langsung. Keempat, Bali United didenda 50 juta. Pelanggarannya 5 kartu kuning dalam 1 laga saat melawan Madura United. Yang kelima, Trihamdani Guntara dari Rans didenda 10 juta dan larangan tampil 2 kali. Pelanggarannya kartu merah langsung saat menghadapi Persita Tangerang. Jadi denda di pekan ketiga ini totalnya adalah 80 juta rupiah. Dan kalau kita total dari pekan pertama sampai pekan ketiga ini, yuk kita hitung sama-sama. Pekan pertama total dendanya adalah 260 juta. Pekan kedua total dendanya 165 juta. Pekan ketiga total dendanya 80 juta. Jadi 3 pekan ini kalau ditotal, duit yang sudah masuk ke kantong PSSI adalah 505 juta alias setengah miliar. Lumayan lah buat beli ciki-ciki. Menpora Dito Aryo Tejo akhirnya buka suara soal banyaknya kerusuhan supporter di Liga 1. BTW ini menteri termuda, bahkan usianya masih di bawah Mimin lo ya. Kok jarang tampil ya? Nggak kayak Zainuddin Amali yang nongol mulu. Menteri yang ini kok ngilang-ngilang terus sih? Ya jelas lah, dia kan Menpora. Sementara cabang olahraga di Indonesia itu kurang lebih ada 65 cabang olahraga. Dan nggak mungkin dong fokus di sepak bola doang. Lagian Dito Aryo Tejo ini sekarang lagi tersandung masalah, ya nih katanya sih tersandung kasus korupsi, lagi diperiksa nih sama KPK soal dana BTS Kemeninfo ya. Nah, Dito ini datang ke PSSI menyampaikan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi soal kerusuhan supporter. Menurut Dito, awalnya ada usulan kalau liga ini di stop saja. Kenapa harus di stop? Sebab daripada nantinya rusuh lagi terus Indonesia ini di-ban oleh FIFA dan akhirnya timnas kita ini nggak bisa main internasional, yang mending di stop saja. Tapi kabarnya usulan ini ditolak oleh Presiden Jokowi dengan alasan jika liganya mati maka timnas tak akan bisa mendapat pemain, sebab menurut Presiden liga adalah pemasok utama para pemain untuk timnas Indonesia. Maka dari itu Presiden meminta pada Menpora dan Ketum PSSI agar segera membenahi masalah supporter ini. Ada wacana dari berbagai pihak, liga ini di stop saja daripada rusuh terus supporternya, terus FIFA memban Indonesia dan timnas kita nggak bisa main internasional. Tapi Bapak Presiden nggak setuju. Menurut Pak Jokowi, kalau liganya mati ya mau dapat pemain dari mana? Ujar Dito Aryo Tejo. Sebenarnya kerusuhan supporter ini tuh salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktegasan aparat dan PSSI. Kan pemerintah udah instruksikan pelaku kerusuhan diadili sesuai hukum. Dan bagi supporter yang bikin rusuh, khususnya ya di kandangnya, maka supporter tersebut dilarang datang lagi. Tapi mana sampai sekarang nggak dijalankan instruksi tersebut.
Erick Thohir sendiri setelah mendapat teguran ini akhirnya memutuskan jika keringanan untuk supporter away yang akan dibuka sedikit demi sedikit atau dilonggarkan sedikit demi sedikit tampaknya akan ditutup rapat selama 2 tahun. Supporter tak boleh away. Mamam tuh pada bandel sih. Tapi di Indo mah makin dilarang, makin nekat, ya kan? Ya itulah, kuncinya adalah ketegasan dari aparat. Kan bukan cuma supporternya yang bandel, oknum panpel pun banyak yang nakal. Pasti ada dong oknum panpel yang jual tiket ke supporter away. Adalah. Kalau tuh supporter away membayar 2 kali lipat dari harga tiket yang biasa, apa nggak ngiler tuh panpel? Makanya semuanya dibenahi. Kalau cuma supporternya yang dibina, ya percuma. Wong mafianya aja ada di mana-mana, kok ada di dalam klub juga. Ya salah satunya panpel ini. Ini mungkin sedikit mengejutkan ya, tapi buat kami sih ini biasa aja. Karena dalam sepak bola semua bisa terjadi. Ya ini tentang top scorer musim lalu Matius Pato yang tiba-tiba mengundurkan diri atau hengkang dari Borneo FC menuju klub Cina Shandong Taishan. Shandong menebus Pato ke Borneo FC seharga 6,95 miliar rupiah plus penebusan biaya kontrak dari Borneo FC yang masih tersisa 1 tahun lagi. Atau artinya Shandong ini harus keluar duit untuk Borneo FC seharga kurang lebih 8 miliar rupiah. Lalu Borneo FC rugi nggak sih melepas Pato? Kan Pato ini gacor banget di Borneo FC. Ya enggak lah, dulu waktu Pato didatangkan oleh Borneo FC, status Matius Pato itu tanpa klub, alias Borneo FC mendatangkan Matius Pato itu waktu itu gratis. Nah sekarang ngejualnya lebih dari 8 miliar. Nah hitung tuh berapa kali lipat tuh untungnya si Borneo FC. Persija Jakarta meresmikan 1 di antara 2 pemain asing terakhirnya. Ia adalah Oliver Bias, pemain yang berpaspor Filipina keturunan Jerman, berposisi sebagai gelandang atau winger. Bias didatangkan dari klub Pribram di Filipina dengan status pinjaman selama 1 tahun. Saat pengumuman itu sebenarnya Oliver Bias ini belum datang ke Indonesia, tapi mungkin udah datang pagi ini. Nah kenapa diumumkan duluan oleh pihak Persija? Sebab pihak Persija ini terus didesak oleh para Jackmania, kapan nih welcome, kapan welcome. Akhirnya setelah deal masalah kontrak, pihak Persija pun mengumumkan soal Oliver Bias. Nah berarti tinggal 1 lagi yang Jiri Skalak. Nah Jiri Skalak ini kabarnya masih kesulitan mendapatkan kitas untuk tinggal di Indonesia. Namun menurut prediksi kami sih Jiri ini pun akan segera diumumkan oleh Persija. Kalau nggak hari ini ya besok mungkin. Lalu bagaimana dengan sang besti yakni Persib Bandung? Entahlah simpang siur. Manajer tim Persib yang juga komisaris PT PBB Haji Umum Mutasi bilang soal pelatih ini belum ada yang deal meskipun ada 4 kandidat yang paling memungkinkan. Dan memang katanya ada yang satu yang paling tinggi persentasenya hampir mencapai 99%. Tapi kabarnya ada masalah lain nih yang membuat Persib ini berpikir ulang untuk ambil pelatih ini. Tapi satu hal yang pasti menurut Umum Mutar dan kami pun kemarin sempat bilang pelatih baru Persib ini tetap pelatih asing. Dan kemungkinan menurut Umum Mutar dia ini belum pernah melatih di Indonesia. Catat ya, belum pernah melatih di Indonesia. Bahwa berarti Aba Gomez nggak masuk nominasi cuy. Tapi ya walaupun begitu kita tahu lah Persib ini kebiasaan yang dibilang A ke publik tapi yang terjadi B. Katanya bukan si Anu, tapi ternyata tetap si Anu. Ya nggak, itulah Persib. Nah ini kami akan sedikit memberikan sebuah hasil wawancara dengan salah seorang mantan bintang timnas Indonesia yang juga pernah menjadi bagian dari Persib dan juga pernah jadi kapten Persib. Ini Firman Utina yang mengomentari hengkangnya Luis Milla dari Persib. Menurut Firman Utina, sepeninggalnya di Persib usai bawa Persib juara di tahun 2014 silam, Persib ini tuh sangat rumit. Jadi intinya gini lah, dari hasil wawancara Firman Utina ini, Firman Utina sedikit memberikan gambaran apa sih yang terjadi dalam tubuh Persib sebenarnya kok bisa seperti ini. Jadi intinya menurut Firman di Persib ini tuh baik pemain maupun pelatih dipenuhi tekanan. Pemain ada 3 tekanan. Yang pertama tekanan dari pelatih, lalu tekanan dari manajemen dan tekanan dari supporter. Dan terkadang tekanan ini tuh nggak wajar yang bikin para pemain ini tuh gelisah dan pikirannya nggak tenang. Ada rasa terbebani, ada rasa tertekan yang membuat kemampuan para pemain ini tuh nggak keluar.
Nah inilah yang mungkin jadi salah satu jawaban kenapa pemain bagus di tim lain kok masuk ke Persib jadi melempem. Ya ini kata pemainnya langsung loh ya. Lalu pelatih ada dua tekanan dari manajemen dan tekanan dari supporter. Sebenarnya sih udah biasa, di klub manapun juga sama, pelatih itu tekanannya seperti itu. Tapi menurut Firman di Persib beda. Di Persib terkadang keinginan klub dan keinginan pelatih ini tuh berbenturan. Ini berlaku di semua aspek, baik itu urusan perekrutan pemain, komposisi pemain, hasil di setiap pertandingan. Jadi istilahnya kayak gini deh, pelatih ini tuh ditekan. Klub minta hasil anu di laga anu, tapi pelatih pun diteror oleh supporter kalau bawa hasil minor. Nah ini pelatih akan dihujat. Nah ini yang bikin pelatih ini jadi nggak fokus dan jadi jengkel. Karena menurut Firman Utina sejatinya semua pelatih itu bagus dan memiliki visi dan gaya taktik tersendiri. Tapi kan biasanya begini, apabila di lapangan di pertandingan hasilnya imbang atau kalah, itu pelatih kan langsung dihujat, diprotes, diomelin. Menurut Firman jangan seperti dulu, tetap dukung. Jadi istilahnya pelatih ini jengkel, udahnya hasilnya minor di lapangan, terus dihujat sama supporter, didukung pun enggak, diomelin pula sama manajemen. Sebenarnya sih ini resiko pekerjaan, cuman kan ada bedanya, enggak selalu setiap saat. Nggak setiap saat lalu mereka ini dihujat terus oleh supporter dan juga manajemen. Intinya di Persib ini rumet, ada level-level tertentu di setiap pertandingan, ada keinginan-keinginan tertentu yang selalu bertentangan dengan pelatih maupun baik dengan pemain, yang membuat Persib ini tuh seolah-olah kesulitan berkomunikasi. Intinya menurut Firman adalah kekurangan atau kelemahan utama Persib semenjak saat dia masih berseragam Persib adalah di komunikasi. Nah gimana bu kalian pendapatnya? Ini menurut mantan pemain Persib sendiri loh ya. Arema FC resmi melengkapi slot asingnya dengan mendatangkan kiper asal Filipina keturunan Australia, Julian Schwarzer, yang didatangkan dari klub Kuching FC di Liga Malaysia. Nah, Julian ini adalah anak dari Mark Schwarzer, ex-kiper Chelsea, Fulham, Leicester City, dan lain-lain. Dari Bali United, nah ini lagi ramai juga nih, katanya Eber Besa ini akan ikuti jejak Nori Hengkang dari Bali United. Bahkan ada kabar Eber Besa ini akan jadi korban dapur Bali. Maksudnya kok dapur Bali? Jadi gini, ada isu Ebes ini tuh akan dilepas ke klub yang satu dapur dengan Bali United. Tahu dong klub apa itu? Ya Persib. Persib kan dan Bali United ini satu dapur sebab pemilik Bali United Peter Tanuri adalah satu pendiri PT PBB. Ingat, pendiri PT PBB bukan pendiri Persib lo ya. Dan bos Persib Glenn Sugita ini adalah salah satu pemegang saham juga di PT Bintang Bali Bola Nusantara milik Peter Tanuri di Bali United. Jadi istilahnya Peter Tanuri dan Glenn Sugita ini masih relasi kerja lah gitulah. Jadi katanya ada isu kalau dua tim ini akan bekerja sama soal pemain dan pelatih, bisa jadi tukeran ataupun apa. Contoh gini ya, Basim Rasid ini dari semenjak dia di Persib udah diminati oleh Bali United, tapi Persib ini sengaja melepas Basim Rasid dengan alasan-alasan tertentu. Dan Basim Rasid ini dijeda dulu, nggak langsung dihibahkan atau dilempar ke Bali United, tapi ditunggu 1 tahun dulu baru dilepas ke Bali United. Dan ternyata sekarang kebenaran loh kejadian. Begitu juga dengan Luis Milla, yang katanya Luis Milla ini juga sama dilepas oleh Persib ini ke Bali United, tapi Luis Milla nggak akan langsung diperkenalkan atau melatih Bali United. Kan kemungkinan pertengahan musim atau musim depan baru Luis Milla akan melatih Bali United. Nah kita akan lihat beneran nggak nih Luis Milla ini akan mengikuti jejak Basim Rasid dan berada di Bali United. Dan jika benar berarti memang dua tim ini memang ada kerjasama, dan ini membuat Luis Milla ini seperti apa ya, seperti jengah gitu. Nah makanya banyak isu yang beredar sehingga semua apa yang terjadi di Persib dan Bali United saat ini tuh sama, masalah dari tiket yang mahal, masalah inilah itulah dengan Persib sama, karena emang mereka ini dua klub di satu poros gitu. Dan soal Eber Besa sendiri, menurut pelatih Bali United, Ebes ini nggak akan ngikutin Boranuri ya. Ebes cuma sakit dan nggak akan pernah ke Persib, itu menurut para pelatih Bali United. Tapi ya kita juga tahu di sepak bola semua bisa diatur.